Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Keiza. Tema podcast kita kali ini adalah vaksin datang, apakah corona hilang? Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dua teman saya. Ada Gerald Halo semuanya. dan Lucy. Hai guys, Guys, kan sekarang kita lagi pandemi nih. Kalian udah lihat berita tentang vaksin Sinovac yang baru saja datang ke Indonesia belum? Iya, saya udah nonton kok. iya aku udah lihat kok. Nah, kalian penasaran gak sih gimana cara buat vaksinnya? Iya juga ya. Gimana cara buat vaksinnya ya? Kalau aku baca dari berita di kompas.com sih, caranya itu vaksinnya itu dilakukan menggunakan materi genetik yang disintesis secara kimiawi di laboratorium. Materi genetik itu nanti kemudian mengajari dan memberikan perintah sistem kekebalan tubuh cara melawan infeksi virus SARS-CoV-2 di masa mendatang. Hal itu juga salah satu contoh cara kerja vaksin mRNA COVID-19 yang dibuat oleh Pfizer, BioNTech, dan Moderna menggunakan materi genetik yang disintesis. Oh gitu toh. Kalau gitu, mereka para peneliti kan harus social distancing juga. Gimana cara mereka saat membuat vaksinnya biar tetap social distancing ya? Nah, kalau itu ada caranya. Kalau kita permisalkan, ruangannya itu berbentuk segi empat. Kita pakai rumus pada materi dimensi 3. Kalau kalian masih ingat ya. Nah, ini ya, kita ilustrasikan laboratorium yang digunakan untuk meneliti vaksin COVID-19 berupa gedung yang atapnya mendatar. Dengan luas permukaan 300 meter, laboratorium tersebut memiliki panjang dan lebar 2:1. Tinggi laboratorium tersebut 30 meter. Gedung memiliki 2 lantai dengan volume bangunan lantai 1 dan 2 sama. Ruangan di setiap lantai dibagi menjadi 4 bagian yang sama pada setiap bagian langit-langit. Lantai 1 dan 2 berada dalam posisi bersilang. Nah, kemudian ini hasil perhitungannya. Nah, bisa ditemukan bahwa ini merupakan jarak antar peneliti-peneliti di dalam ruangan tersebut. Nah, begitu. Jadi masing-masing peneliti berada di sudut-sudut ruangan untuk tetap menjaga jarak. Oh, jadi mereka di sudut-sudut ruangan gitu ya? Iya betul. Kalau aku baca di berita, kita disuntik vaksinnya 2 kali ya? Iya, kita harus disuntik vaksin 2 kali. Kenapa harus 2 kali? Kenapa nggak 1 kali aja? Iya, harus 2 kali suntik. Nah, ini sebenarnya bisa kita hitung dengan cara distribusi normal. Misalnya, vaksin Sinovac itu diciptakan rata-rata itu efektivitasnya masih tinggi dalam waktu 3 bulan ke depan. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 bulan, berapa peluang atau persentasenya? Nah, itu bisa digunakan distribusi normal. Caranya kan rata-ratanya 3 bulan. Terus dengan standar deviasi 1,5 bulan. Nah, dengan distribusi normal dapat disimpulkan bahwa peluang vaksin Sinovac dapat bertahan dalam tubuh manusia lebih dari 3,5 bulan adalah 37,07%. Jadi maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah berdasarkan perhitungan tadi, efektivitas vaksin setelah lebih dari 3,5 bulan mengalami penurunan hingga 37%. Berarti kan di bawah 50%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya vaksin ulangan atau kedua, karena vaksin yang sudah lebih dari 3,5 bulan tadi terbukti kurang atau tidak efektif untuk menekan virus COVID-19. Oh, jadi karena kalau cuma 1 kali kurang efektif buat lawan virusnya ya? Iya, Kalau harus sampai 2 dosis, berarti virusnya itu kuat banget ya. Kok bisa sih sampai jadi kuat gitu? Kalau aku baca sih karena virusnya itu berevolusi. Dulu aja cuma ada di hewan seperti kelelawar. Tapi sekarang juga dapat menyerang manusia. Dan ini juga udah termasuk ke dalam makroevolusi karena terjadi di tingkat spesies. berarti bisa dibilang ini termasuk seleksi alam ya? Iya juga ya, kayak saksi alam. Sekarang kan sedang diterapkan protokol kesehatan. Bagi yang tidak mengikuti protokol tersebut, pastinya akan tersingkir.
dan yang mengikuti akan bertahan. Tapi bentar deh. Dengan adanya vaksin corona ini, kira-kira virusnya bakalan hilang nggak ya? Kemarin siang sih saya melihat berita di Kompas TV. Menurut Profesor David Heyman, dia itu ketua kelompok penasihat strategi dan teknis WHO, bahwa virus COVID-19 ini bisa saja menjadi endemik. Endemik itu penyakit yang mempengaruhi sejumlah besar orang dalam komunitas, populasi, atau wilayah. Dan penyakit tersebut tidak dapat hilang dari muka bumi. Dan saat ini dikabarkan baru virus variela atau cacar yang hilang dari muka bumi. Jadi berdasarkan pandemi-pandemi terdahulu, kayak virus influenza yang dulu itu virusnya sangat mematikan, tetapi sekarang semisal kita kena influenza atau flu, kita tinggal minum obat dan istirahat. Jadi mungkin saja virus COVID-19 akan seperti virus influenza yang dapat ditekan angka penularan dan kematiannya. Oh, jadi menurut para ahli virus COVID-19 ini bisa aja menjadi endemik ya? Kalian pada perhatiin gak sih, akhir-akhir ini di Instagram dan beberapa media sosial banyak banget yang donasi dan saling membantu. Oh iya ya, aku juga lihat, makin kerasa gak sih? Kita jadi semakin bersatu gitu. Orang-orang mulai mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama. Kerasa banget ya persatuannya. Menurut saya itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Kita jadi semakin solid antar sesama warga Indonesia. Setuju banget sama Gerald. Jadi pandemi ini dapat mengajarkan kita agar dapat memiliki jiwa sosial lebih tinggi dan vaksin Sinovac ini tidak 100% menghilangkan virus corona. Setidaknya kita dapat mengontrol virus tersebut dan mengurangi kasus kematiannya. Wah, nggak kerasa nih, kita udah bincang-bincang banyak banget hari ini. Terima kasih Gerald dan Lucy. Kita tutup dulu podcast kita hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan. Have a nice day.